Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kanca. Selamat pagi, jumpa kembali bersama saya Revani Tafsirman yang tidak sendirian di acara talk show setiap hari Rabu yang ketiga. Tentunya kami menghadirkan narasumber dari Rumah Sakit Umum Daerah SMC Singaparna tentunya. Baik Kanca, dimanapun Anda berada, narasumber kali ini ya seorang dokter muda ya, yaitu Dr. Asep Taslim SPOG ya, OG ini ya, dengan tema yang akan dikupas insya Allah sampai tuntas, yaitu tentang kiat sukses menghadapi persalinan. Nah, nanti di season berikutnya setelah ada pemaparan dari dokter, insya Allah kami akan membuka kesempatan untuk Kanca pendengar Radio Purbasora bertanya melalui SMS dan WhatsApp kami. Nomornya 0853 244 00070. Sekali lagi nomornya 0853 244 00070. Kami tunggu nanti ya. Baik Kanca, dimanapun Anda berada, sudah tidak sabar ya untuk mengetahui siapa ini dokter muda ini ya. Beliau adalah dokter spesialis Obgyn, Rumah Sakit Umum Daerah SMC Kabupaten Tasikmalaya. Langsung aja saya sapa. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dok. Selamat siang. Pagi ya. Menjelang siang. Jalan siang betul. Bisa aja dokter ya. Oke. Gimana, sehat ya dok ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah siap ya dengan tema yang kami sampaikan tadi mengenai kiat sukses menghadapi persalinan ya. Baik dok, ini ya, apa saja nih dok yang perlu disiapkan untuk menghadapi persalinan? Itu yang utama ya. Iya, ini sebenarnya topiknya kok langsung persalinan ya. Padahal kan persiapan itu sejak mulai dari hamil ya. Oh iya. Bahkan pre-konsepsi atau sebelum kehamilan harusnya. Karena itu akan menentukan bagaimana nanti pada saat kehamilan, persalinan. Nah, bahkan sebelum pernikahan juga ya. Iya, sebelum pernikahan harusnya udah dipersiapkan supaya pada saat hamil siap. Mengapa saya katakan demikian? Karena untuk hamil itu kita harus perlu kesiapan fisik, juga psikis, mental ya. Nah ini kan langsung lahir gitu. Jadi topiknya langsung loncat gitu kan. Harusnya bagaimana kiat untuk persiapan kehamilan ya. Nah, kan nggak tahu ini siapa nih yang membuat ini nih dok kayaknya. Yang membuat siapa gitu tuh pertanyaannya gitu kan. Kayaknya tim. Karena untuk hamil itu kan kita butuh fisik. Fisik betul. Itu artinya kalau kita masih terlalu muda, kemudian tidak sehat, itu kan akan menimbulkan komplikasi yang banyak. Tiba-tiba melahirkan. Ini mungkin kita langsung potong kompas, anggap bahwa kasusnya normal. Artinya normal itu usia reproduktif yang memang sudah diperbolehkan gitu ya. Usianya berapa dok? Sekitar usia 22 sampai 35 tahun ya. Nah, oleh karena itu kalau usianya terlalu muda di bawah 20 tahun itu udah masuk faktor resiko gitu. Banyak kan sering kejadian ibu hamil 16 tahun masuk ke IGD kejang-kejang. Itu kan nggak boleh kan. Nah, secara ilmu reproduktif itu belum diperbolehkan gitu. Atau usia 39 tahun gitu hamil yang kesekian. Kecuali kalau misalkan baru punya anak, beda cerita ya, usia 39 tahun. Ini kan kalau misalkan udah 39 tahun, hamil yang ke-6 misalnya, itu ya sudah program KB-nya gimana nih? KB-nya dipertanyakan gitu ya. Nah, ini anggaplah kasus yang normal ya, usia sekitar 20 sampai 35 tahun. Mungkin kehamilannya masih 2-3 tahun. Artinya kita harus persiapan bagaimana untuk persalinan. Persiapan kan mencakup fisik mental. Jangan cuma begini, dok, laki perempuan. Yang sering kita kan laki atau perempuan kan untuk persiapan katanya. Kalau cowok baju pink, balik ya. Biru ya, hitam gitu. Kalau cewek pink. Nah, itu yang pengalaman kayaknya. Sering ditanyakan. USG baru nempel, dok kelaminnya apa? Aduh, katanya kan nggak penting sebetulnya. Nggak penting banget. Nah, itu bagaimana persiapan kita untuk persalinan ya. Fisik, mental. Artinya karena proses persalinan itu butuh tenaga yang tidak sedikit dan juga butuh materi yang juga tidak sedikit gitu ya. Artinya fisik kita harus
fit ya, harus bagus. Ya, kalau kita persiapannya dari awal udah bagus, mungkin kalau lebih awal lagi sejak prakonsepsi atau sebelum menikah ya gitu. Yang berat badannya kurus mungkin dibagusin, yang berat badannya berlebihan dikurangin untuk mengurangi faktor resiko. Nah, ini kan udah hamil nih, udah lahiran. Gimana kalau kita ketahuan sejak awal, misalnya ibunya kurang berat badannya kurang, mungkin bisa kita motivasi, perbaikin gizinya supaya fisiknya bagus. Kebayangkan lahiran itu butuh tenaga yang luar biasa kan. Mengeluarkan itu dalam agama itu wahnan ala wahnin gitu ya. Itu sakit yang antara sakit dan mati gitu ya. Betul gitu. Jadi kalau misalnya fisik kita jelek, kurus, waktu ibu kontraksi kan terbayang ya, sakitnya luar biasa. Saya aja nggak pernah melahirkan. Berarti belum punya anak nih. Belum punya dari mamanya. Nah, cuma dari istrinya aja. Nah, kan terbayang ya, saat kontraksi aja kita butuh tenaga yang ekstra. Apalagi pada waktu kita kala dua ya. Kala dua tuh waktu betul-betul melahirkan ya. Itu butuh tenaga yang ekstra. Nah, sekarang kok ibunya kurus, fisiknya lemah, gimana mau melahirkan gitu ya. Nah, artinya kita harusnya dari awal, dari sejak hamil itu dipersiapkan. Fisik, mental. Artinya fisik kita harus betul-betul sehat. Kalau nggak ada yang sehat, perbaikin, dibagusin dulu. Contohnya tadi yang kecil ya, berat badan misalkan kurang ya, dibagusin berat badannya. Nah, kemudian harus ideal gitu ya. Harus ideal gitu, terlalu gemuk juga sama. Nah, itu fisik ya, harus sehat. Sekarang mental, sama mental juga. Terbayang kan kalau misalnya mental kita belum siap untuk kelahiran, yang tadinya mungkin kita berat badannya langsing ya, menjaga berat badan ideal gitu ya. Begitu hamil kan pasti berat badan bertambah. Sebagian orang akan mengalami stres, gimana ini nanti kok badan saya jadi gini gitu ya. Ininya bermotif perutnya gitu ya, singkayo. Bunga. Singkayo ya kalau kata orang gitu. Nyatanya kan mental kita juga harus siap. Selama kehamilan pasti banyak timbul keluhan, rasa mau miring kanan nggak enak, miring kiri nggak enak, telentang nggak enak, tengkurap apalagi kan begitu ya. Nah, artinya dengan persiapan, dengan perubahan-perubahan tersebut, kalau wanita hamil itu dia sudah siap secara mental, artinya tidak akan banyak timbul keluhan-keluhan tersebut. Tapi kalau dia mentalnya belum siap, mungkin akan timbul keluhan-keluhan tadi. Nah, artinya mental kita harus siap. Apalagi nanti pada saat masuk persalinan, yang tadinya mungkin enak ya duduk, tiba-tiba ada mules dikit, aduh sakit, apa ini? Apa ini? Nah, apalagi ini kan mau melahirkan ya, makanya harus secara tingkat kematangan harus matang ya, fisik, mental, dan juga cari informasi sebanyak-banyaknya. Sekarang itu kan era digital ya, informasi bisa dapatkan dari mana aja. Dengan googling. Jadi handphonenya jangan cuma untuk main TikTok, jangan cuma untuk main IG, medsos ya. Coba buka Google ya, dibaca bagaimana persiapan hamil, bagaimana rasanya melahirkan itu. Mungkin kalau zaman dulu, zaman medsos belum siap, kita bisa tanya orang tua kita yang paling gampang. Ibu gimana sih melahirkan itu? Ini mengenai tadi ya, harus buka-buka gitu ya. Karena itu ada yang ada yang bagus, ada yang jelek gitu. Nah, ini pilih-pilihnya seperti apa nih? Nah, juga memang informasi itu kan juga jangan gampang begitu baca langsung gampang langsung panik. Jangan. Petugas kesehatan sudah tersebar merata ya. Ada bidan, ada perawat, dokter juga ada banyak ya. Jadi begitu kita baca informasi atau kalau kita ragu, bisa langsung tanya aja ke petugas kesehatan, ke bidan terdekat, ke dokter gitu. Jadi itu untuk menambah wawasan kita, sharing gitu ya. Sekarang itu udah banyak grup-grup Facebook ya, grup-grup apalagi lah itu ya, mungkin WhatsApp atau grup apalagi, bisa berbagi bagaimana rasanya persalinan itu, bagaimana supaya efektif nanti pada waktu persalinan. Nah, itu kan harusnya kan dikonsultasikan dengan mungkin dengan dokter atau dengan bidan, sehingga pada waktu nanti persalinan kita udah ada bayangan apa yang akan kita kerjakan nanti. Misalnya ya
pada saat udah masuk persalinan, ada mules, ada kontraksi. Kalau kita dari awal sudah ngobrol sama petugas kesehatan, sama bidan, sama dokter, gimana nanti persiapan persalinan, ada mules tuh harus bagaimana gitu kan. Jangan ini nggak ada mules ngeden. Mules belum disuruh mules udah ngeden. Nanti itu kan akan menimbulkan komplikasi yang lainnya. Iya, iya. Itu salah satu tandanya ya, yang mungkin saya pertanyakan menghadapi masa persalinan, apa yang harus diketahui Ibu tentang tanda-tanda mendekati persalinan itu, Dok? Nah, tanda-tanda persalinan itu yang pasti itu selain yang tadi gitu ya. Ya, harus ada mules. Oh, harus ada mules. Harus ada mules atau kontraksi ya. Nah, kalau tidak ada mules, keluar cairan, ditanyakan apa itu cairannya, harus diperiksakan apakah memang cairan ketuban atau cairan vagina yang lainnya, atau mungkin bahkan keputihan yang sering disebut normal. Nah, harus dikenali ya, keputihan yang normal yang bagaimana, yang tidak normal yang bagaimana gitu. Oh, dari segi warna juga beda. Udah berbeda gitu. Kalau cairan vagina itu mungkin dia masih jernih, tidak berbau, tidak ada keluhan. Kalau keputihan dia udah berubah warnanya, mungkin ada keluhan yang lain, nyeri, warnanya putih, kuning, merah, hijau ya, kayak lampu stopan itu ya. Gitu. Atau balonku ada 5 itu ya. Balonku ada 5 gitu ya. Nah, jadi kalau kita masuk persalinan itu dia harus ada mules, ada kontraksi. Mungkin awalnya jarang-jarang. Ada mungkin yang dikatakan mules palsu, kontraksi palsu gitu ya. Aspal juga, aspal gitu ya. Bukan hanya uang nih, mules juga ada. Mules pun ada gitu. Biasanya menjelang cukup bulan suka ada kontraksi palsu. Dia nggak beraturan, mungkin 2 jam 3 jam baru muncul dan hanya sebentar-sebentar munculnya. Nah, kalau yang dinamakan kontraksi pada waktu mau masuk persalinan, dia mulai teratur. Mungkin awalnya sejam sekali, makin lama makin sering. Sejam mungkin bisa 4-5 kali, makin sering lagi. Nanti sampai 10 menit muncul sekali mungkin ya. Durasinya pun mungkin yang awalnya mungkin cuma beberapa detik, 10-15 detik, nanti makin lama makin sering gitu. Nah, kalau udah ada muncul kontraksi yang rutin, teratur, makin lama kok makin sering, paling enggak 10 menit itu ada rutin 2-3 kali diperiksakan gitu. Ada istilah buka pertama, buka itu apa itu, Dok? Ya? Jadi, yang saya alami nih, pengalaman ya, secara empiris. Betul, jadi pembukaan itu untuk menunjukkan pembukaan dari mulut rahim atau cervix. Nah, kapan itu terjadi? Pembukaan itu terjadi kalau sudah melewati proses yang tadi ya, ada kontraksi yang efektif. Dikatakan efektif itu kontraksi kalau udah mencapai 4-5 kali dalam 10 menit. Dalam 10 menit. Artinya kalau masih buka 2-3 boleh diperiksakan. Mungkin itu proses sudah terjadi. Makanya kalau ada kontraksi nanti akan diikutin gejala yang lain. Keluar lendir, keluar darah. Nah, kalau prosesnya nggak seperti itu, nggak ada kontraksi, biar keluar cairan. Jangan-jangan ketuban gitu. Belum waktunya, belum masuk persalinan. Itu bahaya ya, Dok ya? Ya, kalau memang betul itu ketuban, kan belum masuk persalinan kan. Artinya itu harus dievaluasi. Nanti ada batasan kapan dievaluasi kalau ketuban pecah. Nah, atau misalnya nggak ada mulus, keluar darah. Nggak ada mulus, darah ngecek dikit pun harus tanda tanya, ini dari mana nih darahnya gitu. Karena yang namanya proses persalinan itu ada mulus. Mulusnya sampai efektif, mungkin sampai 3-4 kali udah lumayan tuh. Nanti proses penipisan. Jadi mulut rahim yang tadinya mencucu, kalau kita nggak punya duit tuh ya mencucu ya. Apa mencucu nih? Mencucu tuh manyun ya. Jadi nyut-nyutan gitu ya. Nyutan gitu. Jadi mulut rahim itu awalnya dia mencucu. Bayangin aja lah kalau ibu-ibu tuh belum dikasih uang bulanan ya. Gitu ya. Manyun gitu. Manyun ya. Jadi ini gak ada pembukaan ini. Nah, pengalaman juga ini, dokter. Jadi manyun bibirnya. Dan ini kalau belum masuk proses persalinan, ini kaku. Jari tangan kita tidak bisa masuk. Makanya dikatakan tidak ada pembukaan. Dengan ada proses tadi, ada mules, ada kontraksi, itu proses berlangsung. Yang tadinya dia ini mencucu kaku, kita kasih uang nih si ibu tuh mulai melunak, melebar gitu kan, melebar menipis, nanti timbul pembukaan. Nah, selama proses tadi pelunakan, penipisan, itu keluarlah
lendir darah gitu. Warnanya juga merah gitu ya? Iya, kecampur. Bedain ya antara lendir sama cairan. Kalau air kan ya kayak air gitu. Jadi kalau kita keluar cairan, encer, tanda tanya, jangan-jangan itu air ketuban. Tapi kalau dia agak-agak kental, kemerah-merahan udah kecampur darah gitu ya. Nah, kalau ada mules mungkin udah masuk persalinan. Makanya mungkin diperiksakan untuk memastikan udah betul-betul senyum belum gitu. Kalau udah dikasih uang senyum. Nah, ini pun sama. Kalau mulusnya udah bagus, kontraksi, tidak ada komplikasi yang lain ya. Nah, makanya pentingnya kita ANC atau periksa kehamilan itu untuk memastikan ini kehamilan tuh bisa lahiran normal atau harus operasi gitu ya. Nah, kalau misalkan tadi prosesnya bagus, lancar, ada kontraksi yang efektif, muncul lendir darah, mungkin diperiksa ada pembukaan. Tadi yang dibilang sama Mas Revan, ada pembukaan 1, pembukaan 2, itu tergantung dari proses gitu. Kalau bagus, proses persalinannya mungkin dalam waktu hitungan 1-2 jam, pembukaan berlangsung. Gitu. Terus berikutnya nih, kapan ibu bisa datang ke fasilitas kesehatan, Dok ya, agar waktu tunggunya tidak terlalu lama nih, Dok? Tidak terlalu lama ya. Nah, jadi kalau misalnya ada hal-hal yang tidak normal, tadi saya udah kasih pengantar ya, nggak ada mules, keluar cairan, yang curiga air ya, mungkin ketuban, periksakan, atau ada darah, periksakan. Nah, kalau itu proses yang tidak normal. Kalau yang normal, ada kontraksi. Kontraksinya bagaimana? Yang tadi udah mulai efektif, bukan yang baru muncul, hilang lama gitu ya. Lama muncul lagi, itu bukan. Itu kontraksi tadi, kontraksi palsu. Tapi kalau kontraksinya udah teratur, kok makin lama makin kuat. Makin kuat itu dikatakan durasinya ya. Durasinya tuh mencapai sekitar 50 sampai 60 detik. Bayangkan coba ibu hamil gimana nggak nyengir ya, kesakitan. Itu kontraksinya tuh lama, yang efektif sampai 40 sampai 60 detikan sekali kontraksi. Nah, kalau udah teratur 10 menit itu 3-4 kali. Itu untuk harus dibedain ya. Hamil yang pertama, persalinan yang pertama sama persalinan yang ketiga, keempat itu berbeda, harus dibedain, tidak sama. Mungkin prosesnya kalau yang persalinan pertama tuh lebih lama. Ibaratnya kayak ngaliang heula gitu. Ngaliang. Ini lebih lama umumnya ya. Tapi kalau jalannya belum ada gitu ya. Belum lunak gitu ya. Iya, belum terlatih. Beda kalau udah yang lahiran yang ketiga, keempat. Berarti rasa sakitnya lebih ya untuk yang pertama ya, Dok ya. Mungkin rasa sakitnya sama, cuman prosesnya bisa lebih lama. Karena dia butuh proses yang lebih lama tadi. Tapi kalau yang udah hamil kesekian, lebih cepat. Karena mungkin jalan lahir udah lentur ya, udah pernah bayi lewat, lebih cepat. Makanya kalau udah hamil yang ke-7, ke-8, hati-hati tuh. Jalan tol, mungkin batuk dikit, bayinya loncat gitu. Dah mama gitu. Gitu ya. Makanya saya tekankan ini harus dibedakan ya antara persalinan pertama, kedua dengan yang ketiga, keempat. Nah, kalau mungkin yang hamil-hamil awal yang persalinan 1-2, mungkin mulesnya tadi lebih lama prosesnya. Mules baru 4-5 kali dalam 10 menit itu mungkin baru muncul pembukaan. Beda kalau dengan yang udah hamil persalinan kesekian, itu mungkin udah buka besar gitu ya pembukaannya gitu. Jadi kapan datang? Nah, kalau hamil pertama mungkin kalau udah cukup efektif, 3-4 kali juga udah cukup efektif ya, diperiksakan pembukaannya berapa. Nanti untuk bagaimana selanjutnya tergantung hasil pemeriksaan tadi. Oh iya, Dok, ada yang tertinggal nih ya. Untuk usia kehamilan yang normalnya itu berapa ya, Dok? Kalau persalinan itu boleh lahir sejak usia 37 minggu sampai 40 minggu. Nah, itu usia cukup bulan. 37 minggu terlalu awal, 40 minggu ya mepet, idealnya 38-39. 39 minggu. Dan ini harus kita pastikan betul tidak usianya segitu. Nah, ini makanya saya mumpung ada kesempatan saya tekankan bahwa pentingnya USG pada saat awal kehamilan. Jadi USG itu bukan datang udah besar. Datang udah besar itu untuk menentukan usia hamil itu tidak tepat gitu. Waduh, ini ilmu yang luar biasa nih, Dok ya. Nah, ini kebiasaan orang itu datang udah nanti aja deh USG udah 6 bulan. Biar tahu gitu ya. Ada burungnya apa enggak katanya gitu ya. Nah, itu sangat disayangkan ya. Jadi fungsi USG itu banyak sekali. Bahkan tadi
misalkan gini ya, saya kelahiran 2001, masih ada ya wajahnya 2001 ya, masih muda. Oh, masih muda. Masih muda. Gak mungkin promosi nih. Nah, artinya pada saat saya kelahiran 81, maka bapak saya akan saya bilang, kan bapak saya waktu tahun itu ya 81. Nanti kamu tahun 2021 umurnya pasti 40 tahun ya, gitu. Nggak mungkin bilang 30 tahun, pasti ya. Nah, makanya pada saat kita USG kecil, 6 minggu itu bayi udah ada, detak jantung bayi udah ada. Itu kita udah bisa menentukan ini kapan HPL-nya, perkiraan lahirnya. Itu 40 minggunya. Nah, saat kita USG kecil tadi itu, selisihnya atau tingkat kesalahan itu hanya 1-2 hari. Berbeda kalau saat USG udah besar, udah trimester 2, trimester 3, itu bisa mencapai 2 minggu sampai 3 minggu. Fatal gitu. Nah, artinya kalau bayinya besar, maka kebacanya akan tua. Kalau bayinya kecil, kebacanya muda, akan mundur HPL-nya. Padahal tidak mencerminkan yang sebetulnya gitu. Ini nanti saya akan pertanyakan pengaruhnya apa nih, dan harus ada solusinya agar janin tidak terlalu cepat di dalam gitu ya, dan tidak terlalu kecil gitu. Tapi tunda dulu dok, jangan dulu dijawab. Ini siap-siap untuk biar pendengar juga penasaran nih dok ya. Siap. Baik dok, dan juga Kanca dimanapun anda berada, nanti jawaban dokter yang sudah siap semangat nih 45 ya. Kita nikmati dulu sebuah lagu berikut ini. Tetaplah bersama Radio Purbasora 105,7 Pas FM, Pas informasinya. 105,7 Radio Purbasora, Pas FM, Pas informasinya. Masih di acara Talk Show bersama saya Revan Ditep Serman dan juga dokter muda yang masih ganteng Saya terharu loh dibilang dokter muda gitu. Terharu? Serasa masih kepala 2 gitu. Nggak apa-apa sih dok ya. Oke, dokter Asep Taslim SPOG ya. Beliau ada dokter spesialis obgyn di Rumah Sakit Umum Daerah SMC Kabupaten Tasikmalaya. Tadi ada pertanyaan yang tertunda nih dok, mengenai kiat ya, agar tadi janin di dalam itu tidak terlalu cepat pertumbuhannya dan tidak ingat. Kemudian bagaimana caranya dok agar bisa mempercepat proses pembukaan tadi ini dok ya? Mempercepat proses pembukaan itu sebetulnya proses alamiah ya. Jadi suatu hal yang kadang berkaitan dengan hormonal. Hormonal itu tidak bisa kita otak-atik gitu ya sebetulnya. Kecuali memang kalau secara ilmiah itu tidak terbukti ya. Proses itu proses alamiah. Nah, dikatakan alamiah itu karena pada saat awal kehamilan itu hormon ada 2 yang berperan pada saat kehamilan tuh. Yang pertama, hormon yang berfungsi untuk melindungi atau mempertahankan kehamilan kita. Makanya kan bisa bertahan tuh mulai sampai 9 bulan, mulai dari kecil sampai besar. Nah, pada saat awal kehamilan, hormon yang mengganggu itu ditekan, rendah kadarnya, yang melindungi dia tinggi. Seiring dengan usia kehamilan, nanti akan berbanding terbalik. Yang sifatnya melindungi dia akan mulai turun, yang mengganggu mulai naik. Nah, makanya begitu menginjak usia 36-37 minggu, mungkin mulai muncul mulus-mulus palsu tadi, kontraksi palsu. Karena itu hormonnya mulai naik, yang hormon pengganggu, yang menimbulkan rangsangan kontraksi. Menjelang persalinan itu akan semakin naik lagi, dan hormon yang dia melindungi dia akan betul-betul di titik terendah, sehingga sistem perlindungan hormonal sudah tidak ada lagi. Nah, yang mengganggu itu semakin tinggi. Nah, ada beberapa manipulasi yang bisa kita kerjakan untuk meningkatkan kadar pengganggu tersebut. Apa sih misalnya ya, walaupun secara ilmiah enak juga diganggu ya. Doyan kan. Kalau dokter doyan mengganggu nih. Nah, cuman walaupun secara ilmiah tidak terbukti sebetulnya kadarnya untuk menimbulkan rangsangan kontraksi, menurut saya tidak ada salahnya dilakukan, dikerjakan. Apa saja sih hormon pengganggu itu? Misalnya ya oksitosin. Oksitosin itu dia akan terangsang jika puting susunya dimainkan. Gitu. Nah, kan pada menjelang cukup bulan itu ASI kan mulai terangsang Itu ada salah satu peranan hormon oksitosin mulai muncul, mulai banyak pada saat menjelang persalinan. Nah, mungkin pada saat berhubungan suami istri,
jangan cuman itu aja ya. Gitu. Itu harus rangsangan puting susu itu akan meningkatkan kadar hormon oksitosin. Oh, itu ya. Walaupun kadarnya secara ilmiah tidak terbukti mencapai untuk menimbulkan kontraksi. Itu di usia janin 30 menjelang persalinan. Cukup bulan ya. Makanya mungkin pada awal-awal kehamilan sebaiknya dihindari karena takutnya timbul kontraksi. Sebaliknya kalau di awal-awal nggak boleh lah gitu ya. Walaupun secara ilmiah tidak terbukti, tapi sebaiknya dihindari kan. Kita yang namanya hormon pengganggu kan bukan hanya oksitosin kan, ada zat yang lainnya. Ibaratnya kalau saya bilang kalau di jumlah jamleh ya, takutnya jadi banyak gitu ya. Nanti timbul kontraksi gitu ya. Makanya kan tidak sedikit orang yang bilang, dok habis tadi malam hubungan suami istri perdarahan gitu ya. Memang kadar nah ada satu lagi zat pengganggu yang tadi mungkin secara kalau dia sendirian mah tidak terbukti bahwa dia menimbulkan gangguan, tapi kalau digabungkan apalagi yang mengganggu pada saat kita berhubungan kan keluar sperma tuh. Sperma itu bukan hanya sperma aja isinya, tapi ada zat yang lainnya yang berisiko menimbulkan gangguan. Contohnya prostaglandin ya, prostasiklin, tromboksan. Itu zat-zat yang bisa menimbulkan rangsangan kontraksi dan itu ada dalam sperma kita gitu ya. Sperma laki. Iya, sperma laki-laki saya tentunya. Saya suka ini ya, kamu suka kayak gak jelas gitu. Nah, jadi zat pengganggu itu ada dalam sperma kita. Nah, oleh karena itu pada saat awal kehamilan, apalagi kalau ada keluhan perdarahan, ada mules, hindari ya. Mau berhubungan kalau saya bilang boleh. Tapi mungkin cari gaya yang enak posisi yang nyaman. Kalau pengen lebih aman sebaiknya pakai kondom gitu. Karena tadi untuk melindungin supaya prostaglandin atau zat pengganggu tidak ikut masuk ke dalam menimbulkan rangsangan. Walaupun saya kasih catatan ya, tidak terbukti secara ilmiah. Cuman mungkin kalau dia udah itu dimasukin ya, main puting susu, coba dijumlahkan kan, ada oksitosin yang terangsang mungkin ya, ada prostaglandin, ada tromboksan, mungkin ibunya juga stres, guncangan yang kan kita saat berhubungan kan pasti guncangan ya. Coba kalau kita jumlahkan, waduh, jadi del kan gitu. Nah mungkin takutnya menimbulkan gangguan tadi. Nah pada saat tadi akhir kehamilan, tips-tips apa yang bisa mempercepat mungkin tadi kita dibalikin dengan awal kehamilan. Justru harus sering gitu ya. Dibalikin kalau akhir kehamilan mungkin berhubungan suami istri walaupun udah hamil besar ya, mengganggu ya, posisinya jangan disamakan dengan waktu masih langsing ya gitu. Kasihan ya. Kasihan ya. Karena kita bertiga nih. Bertiga ya. Kan kebayang kalau digencet ya. Aduh, mama tolong ya deh. Nah, nanti ada yang ninju nanti gitu ya. Jadi mungkin cari posisi yang paling aman. Sperma dimasukin mungkin boleh-boleh aja ya. Boleh kalau ya. Kalau udah cukup bulan kan mungkin tidak masalah ya gitu. Saya suka kasih saran, kasih rangsangan puting susu karena harapannya dengan rangsangan puting susu tadi hormon oksitosin ikut terangsang, mungkin ada prostaglandin, ada oksitosin, rangsangan terangsang, harapannya muncul kontraksi gitu ya. Dan ada satu lagi mungkin pada saat menjelang persalinan juga kita persiapan ASI. Nah hormon yang merangsang ASI itu kan sama dengan tadi oksitosin tadi gitu. Persiapan ASI, banyak makan makanan yang sifatnya dia merangsang untuk produksi ASI. Misalnya ya daun katuk, daun bayam ya, daun kelor. Daun kelor juga ya? Iya, daun kelor ya. Jadi ada fungsi lain selain fungsi nutrisi dan juga untuk harapannya merangsang tadi ASI terangsang, oksitosin terangsang, ASI terangsang, mules terangsang. Gitu. Iya. Oke, berikutnya dok nih ya, untuk kondisi karena tidak selalu normal ya persalinan ini. Kondisi seperti apa nih dok yang mengharuskan ibu bersalin dengan sesar ya. Jadi indikasi sesar itu ada dua ya, indikasi mutlak sesar dan indikasi kayak sosial ya. Artinya sosial tuh begini, terbayang ya pasangan suami istri yang udah 7 tahun menikah, belum punya anak, bukan berarti anak yang ketiga keempat tidak dinanti-nantikan ya, tapi akan berbeda ini ya, beda ininya. 7 tahun tidak hamil-hamil. Itu namanya indikasi sosial. Mungkin kita bisa kasih tawaran, ibu ini anak mahal, kita sebutnya anak mahal. Jadi anak mahal bagaimana? Apakah mau normal atau mau
operasi. Itu hak pasien untuk memilih. Tapi berbeda kalau misalnya kondisinya normal, bayinya cukup, posisinya bagus, tidak ada komplikasi yang lain, tentu disarankan untuk persalinan normal. Karena apapun itu kalau kita bandingkan antara normal sama sesar, tentu pilihan yang paling baik normal ya. Kapan kita kondisi harus sesar? Ada 3 kondisi ya. Pertama kondisi ibu, kondisi janin, atau keduanya. Misalnya kalau kondisi janin, jadinya terlalu besar, 4 kilo misalnya. Waduh, berat banget. Ya 4 Kasihan kilo. ya ibu ya. Nah, Hawa. Jangan dipaksakan ya kalau terlalu besar bayinya, karena kemampuan meregang otot-otot vagina kan terbatas. Terbayang kalau terlalu besar, ini sampai meregangnya terlalu berlebihan, takutnya nanti dia namanya dislokasi. Jadi sendi-sendinya lepas, nanti gak bisa kembali. Aduh. Gitu. Itu yang paling fatal. Ataupun ini misalkan dia ada regangan yang cukup lebar ya. Nanti mungkin sekarang tidak ada keluhan, tapi keluhan akan muncul di kemudian hari. Setelah usia sekian, mungkin nyeri-nyeri ngilu-ngilu ya, tulang-tulang sendinya. Nah, itu indikasi bayi ya. Atau mungkin bayinya stres. Nanti dari pemeriksaan akan kelihatan ini bayinya gak bagus ini. Nah, atau indikasi ibu, misalkan ibunya punya penyakit yang lain, punya jantung atau kejang ya, kejang-kejang, tensi tinggi, tapi itu bukan tensi tinggi, kejang itu bukan indikasi mutlak harus SC sebetulnya. Mungkin masih bisa normal, tergantung kondisi pada saat pemeriksaan. Gitu, ada pertimbangan lain. Iya, oke. Berikutnya nih dok ya, angka kematian ibu saat ini ya masih menjadi bahasan yang hangat ya. Selalu hangat. Aduh, kalau masa ibu hangat ya. Bagaimana nih dok agar mencegah risiko kematian ibu saat bersalin? Nah, ini sangat disayangkan ya, angka kematian di Indonesia itu masih tinggi, termasuk di Tasik ya. Di Tasik ini angka kematian sampai Agustus di Kabupaten Tasik ya, sampai Agustus September itu udah mencapai 37 angka kematian. 37 per total kematian. Oh, iya, padahal kan target tahun depan itu angka kematian tuh kalau nggak salah 14 orang ya, kalau nggak salah ya, angka kematian itu kan. Jadi kalau kita konversikan tahun depan, kita tuh udah melewatin batas target kematian. Ini baru pertengahan tahun, belum mepet. Udah 37 kematian. Gimana nih supaya bisa kematian ini ditekan? Sebetulnya udah ada langkah dari pusat langsung nih, bahwa udah ada lintas sektoral sekarang itu. Nah, harapannya dengan lintas sektoral ini bisa mempercepat angka kematian ibu dan janin. Memang itu dilibatkan bukan hanya tenaga kesehatan, bukan hanya dokter, bukan hanya bidan, bukan hanya perawat atau terus puskesmas, tapi juga pejabat setempat, Pak Camat, Pak dan Ramil ya, Pak dan Ramil, Pak Kapolsek, kepala desa dilibatkan, kader gitu, semuanya harus. Artinya untuk pasien-pasien yang ada kan pasti kadang yang bandel. Nah, itu yang mungkin kalau yang pasien rutin terkontrol, begitu kita ketahuan komplikasi, kan kita langsung bisa lakukan tindakan. Tapi pasien-pasien yang ini yang tidak terkontrol nih, yang apalagi kalau ngeyel ya. Kontrol tidak pernah, komplikasi ada, dia juga santai. Kita tidak tahu-tahu pasien datang udah kejang. Pasien datang meninggal juga ada gitu ya. Waduh. Gitu. Nah, itu kan bukan tidak tersentuh, tapi kadang pasien juga sudah diedukasi, sulit gitu. Nah, harapannya kan dengan adanya lintas sektoral ini, dengan melibatkan berbagai sektor, harapannya ya angka kematian tuh cepat turun gitu ya. Iya. Oke deh, berikutnya nih, untuk orang dengan kondisi tertentu seperti memiliki mata minus, asma, atau wasir, bolehkah dok untuk persalinan normal? Ya, sebetulnya komplikasi banyak ya. Iya. Ini mata minus, wasir, tadi satu lagi apa? Mata minus, wasir, asma ya. Dikatakan normal bisa, dikatakan tidak juga tidak. Artinya begini, faktor risiko untuk terjadinya komplikasi pada saat persalinan tuh sama aja. Misalkan mata minus itu kan harusnya diperiksakan ke dokter mata ya. Kalau ada ketahuan ibu hamil dari awal dia punya mata minus, sebaiknya dikonsultasikan ke dokter mata untuk memastikan ada komplikasi lain nggak dari komplikasi mata minusnya itu gitu ya. Mungkin kebutaan kah atau komplikasi yang lainnya. Nah, kalau ketahuan dari awal, oh ternyata ini ada bintik buta atau calon buta misalkan, calon kerusakan gitu ya. Nah,
faktor risiko tersebut itu antara lahiran normal sama lahiran Asia itu sama aja gitu. Jangan sampai nanti begini, kalau pasien tersebut tidak dari awal teredukasi dengan baik, lahiran normal tiba-tiba blok matanya buta gitu. Menyalahkan ini karena kata dokternya harus normal gitu. Padahal itu resiko itu udah ada dari awal itu, dan resiko itu bisa terjadi kapan aja, di mana saja, lagi ngapain pun bisa terjadi. Gitu. Artinya mau lahiran normal, mau lagi duduk, mau lagi operasi, itu bisa terjadi. Gitu. Artinya sama aja. Nah sekarang misalnya dengan wasir itu kan dia muncul pembuluh darah pelebaran di anus ya. Yang namanya persalinan itu komplikasi normal tuh robekan bisa terjadi sampai ke anus, sampai ke lubang anus ya. Nah, sementara wasir kan ada di situ ya. Nah, komplikasi kan akan bertambah kalau robekannya sampai ke sana. Tapi kalau robekannya bagus, dia ke arah samping, maka kan aman-aman aja. Artinya bahwa persalinan tadi yang dikatakan asma, mata minus, wasir bisa normal, bisa juga operasi, tidak mutlak harus operasi. Berbeda dengan tadi, kayak misalkan dengan panggul sempit, bayi besar, atau plasenta previa total, itu harus operasi. Nah, makanya pentingnya ANC atau pemeriksaan ini. Kalau saya udah ngomong nggak mau berhenti nih. Boleh, bagus nih, biar jelas nih dok ya. Kita harus tuntas tas gitu ya. Makanya ibu hamil itu penting diperiksa awal, dari awal minimal ibu hamil itu selama kehamilan minimal 6 kali USG itu untuk menentukan ini kehamilan kita tuh bisa normal atau harus operasi gitu. Kalau kita ketahuan dari awal, misalnya plasenta previa total dari awal, pasti bilang ibu ini harus operasi tanggal sekian nanti dijadwalkan. Nah sayang sekali kan di Tasik ini khususnya ini banyak sekali kasus kejadian yang harusnya datang ke poliklinik, operasi terencana. Ini datanya ke IGD, misalkan dengan perdarahan, karena plasenta previa total gitu ya, kan sangat disayangkan ya. Artinya kalau kita datang ke poliklinik itu pasien dipersiapkan dengan bagus ya, untuk mengurangi komplikasi. Tapi kalau datang ke IGD, persiapannya seadanya gitu. Kalau darahnya ada, aman. Kalau darah nggak ada, bagaimana? Nah itu kan makanya penting untuk ANC atau USG sejak awal teratur. Baik dok, berikutnya bagaimana nih dok tips agar persalinan nyaman seperti minim trauma dan minim robekan? Minim robekan. Nah ini sebetulnya sih itu suatu hal yang harus edukasi sejak awal ya. Sejak ANC kita bisa melihat ini pasien ini komplikasinya apa ini. Misalnya kita lihat ini bayinya terlalu besar, tentu robekan akan berbeda dibandingkan dengan kalau bayinya yang lebih kecil. Kemudian tingkat kekakuan dari ini namanya perineum itu apa ya? Perineum tuh itu ya. Otot-otot vagina ya. Otot vagina yang mungkin yang kaku, terlalu kan ada yang lentur, ada yang lunak. Terus juga itu akan mempengaruhi hasil ya. Ada namanya satu tips untuk membantu untuk melunakkan tadi pijat perineum namanya. Jadi dilatih dipijat. Kalau sejak awal tuh si perineumnya, otot-otot vagina dipijat ya supaya lebih lentur, lebih lunak gitu, untuk mengurangi robekan yang tidak diharapkan gitu. Oke dok, makasih nih. Berikutnya nih ada pertanyaan ya, kasihan ya udah ada yang mengirimkan pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dok, saya mau tanya gimana kalau IUD kelewat 2 bulan belum dibuka? Apa bakal ada efeknya? Terkadang ada yang kelewat bertahun-tahun, tapi menstruasi biasa lancar. Gimana itu dok? Mohon penjelasannya. Yang kedua pertanyaannya, gimana yang baru dipasang IUD ya? Kalau menstruasi biasa 7 hari jadi 15 hari. Gimana itu? Mohon penjelasannya ya. Oh, Teh Real dari pada Kemang nih. Terima kasih. Terima kasih. Teh Haja, terima kasih ya Teh Haja. Terima kasih pertanyaannya ya. Pertanyaan IUD kalau kelewat ya, artinya itu masa kerjanya udah habis gitu. Kontraknya udah habis. Ya? Purna gitu. Artinya kalau masa kerjanya udah habis, nanti efektivitas dia kerja udah tidak ada. Artinya risiko hamil gitu ya. Itu aja kalau itunya. Kemudian
tadi habis pasang IUD kok haidnya lebih lama. IUD itu dia pada prinsip kerjanya dia menimbulkan reaksi peradangan di di rongga rahim. Tadi yang saya bilang otot hormon-hormon tadi prostaglandin itu hormon peradangan namanya, yang akan mengganggu perjalanan sperma, membantu untuk membunuh gitu supaya nggak nyampe ke atas gitu ya. Nah jadi si IUD ini dia kerjanya tidak melibatkan hormonal, dia hanya melibatkan proses peradangan di dalam rahim untuk menghambat perjalanan sperma. Jadi kalau IUD menyebabkan perdarahan, harus dicari dulu penyebab yang lain apa ini. Pasti bukan dari IUD-nya. Gitu. Itu yang dipastikan gitu. Oke, semoga nih puas nih Bu Hajah ya. Daripada Kembang, satu pertanyaan lagi dari sepertinya kalau dibuka mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Arefan dan Bapak narasumber yang kami hormati. Pertanyaan saya, bagaimana sikap sang suami dikala istri mau melahirkan supaya tidak karuan tepuguh cabak sebenarnya. Hatur nuhun, wassalam. Kang Afif Cigalontang. Bentar, ini yang tepuguh cabak suaminya apa? Bapaknya ini? Suaminya bapak sama. Suaminya. Nah, sejauh ini kan kalau bapaknya anak ya. Sejauh ini ya kalau persalinan normal, suami kan diperbolehkan ikut mendampingi istri ya, dengan catatan bahwa dia mampu, kuat untuk melihat, karena kan itu proses yang menyakitkan melahirkan itu. Tapi kalau suaminya tidak kuat, tidak mau, mendingan keluar aja deh. Nanti soalnya nambah penyakit gitu. Nambah pasien. Ini mental ya. Iya, masalah mental soalnya. Saya aja dulu waktu zaman koas bolak-balik keluar tuh melihat melahirkan tuh karena pusing, mual, muntah gitu. Nah, jadi kalau memang hampir mirip dok ya. Iya, karena kan lihat lihat robekan kan, lihat ibu kesakitan kan terbayang ya. Jadi kalau misalkan suaminya siap, dia mendampingi di samping. Ya tenangkanlah sedapat mungkin istri, karena pasti istri dia kan panik ya, istri itu ya. Jangan istrinya udah panik kesakitan, suaminya ikut panik. Itu saya keluarkan tuh karena akan menambah suasana tidak nyaman gitu ya. Jadi duduk, dampingin ya, mungkin kalau dia berdoa ya berdoa gitu ya. Buat suasana setenang mungkin gitu ya. Biarkan petugas bekerja, karena petugas itu bekerja pasti kan sesuai dengan, jangan ikut ngaliwahkeun lah gitu ya. Gitu. Apalagi tepuguh cabak ya. Tepuguh cabak megang kemana-mana gitu ya. Jadi kita usahakan tenang. Ya ajak, kalau memang istrinya panik, ajak ngobrol, ajak berdoa. Bayangkan apa yang bisa membuat kita bahagia gitu ya. Anaknya lahir cepet nangis kan pasti senang ya. Jangan kita bayangkan anak kita nanti lahir nggak nangis, jangan gitu. Bayangkan bagaimana supaya proses persalinan cepat, aman, dan ketenangan kita itu akan membantu untuk tidak mengganggu kontraksi rahimnya. Kalau kita panik, cemas, itu kontraksi akan terganggu. Terganggu kontraksi akan mengganggu proses persalinan gitu. Ya, oke. Nah gitu Pak Habib ya, jadi jangan nambah masalah nih ya. Harus menyelesaikan masalah. Aduh waktunya ya dok ya, enak kita ngobrol ya ternyata. Ayo Mbak ya. Tapi di akhir nih ya dok ya, mungkin masyarakat macam tanya-tanya nih jadwal dokter di rumah sakit itu kapan, dan sekaligus closing statement dari dokter mengenai pembahasan hari ini ya. Iya. Sebentar aja dok, hanya 2 menit lah ya. 2 menit ya. Boleh, silakan dok. Saya praktik di rumah sakit SMC Kabupaten Tasik setiap hari sebetulnya. Cuman karena kita ada 3 dokter, jadi berbagi dengan yang lain. Untuk hari Senin Selasa ada saya, hari Rabu Kamis ada teman sejawat saya, Dokter Riki, hari Jumat ada Dokter Cecep gitu ya. Nah mungkin pesan saya, mari kita sama-sama, saya mengajak semuanya ya, warga, bukan hanya petugas kesehatan, karena kemampuan kita itu terbatas, waktu kita terbatas. Dokter Ogen di Tasik cuma 3, warga Tasik ada berapa juta? Wah, 1.800.000-an lah. 1.800.000 ya, artinya Obgyn aja tidak cukup, bidan aja yang udah tersebar merata hampir di seluruh daerah tidak cukup. Artinya saya mengajak semua elemen masyarakat, tidak harus kepala desa, Pak RW, Pak RT, semuanya. Mari kita sama-sama bagaimana supaya angka kematian ibu ini bisa turun. Karena itu aset buat kita ya. Gimana supaya turun? Coba ibu-ibu hamil itu diajak rutin kontrol paling tidak. Karena masih banyak ibu hamil itu yang kontrolnya masih jarang gitu ya. Datang-datang udah
usia hamil besar. Nah, mengapa saya ajak semuanya elemen masyarakat? Artinya, kalau begitu ketahuan ada yang pasien hamil, kok kelihatannya tidak diperiksakan, coba diraih, direngkuh, diajak. Biar segera kita periksa ada faktor risiko apa. Kalau ada ya kita segera atasin. Bagaimana cara mengatasinya? Mungkin itu pesan saya untuk semuanya. Ya saya ingin tentu harapan semuanya ya. Angka kematian ibu dan bayi itu turun setidaknya. Oke. Baik, terima kasih ya dok atas ilmunya untuk berbagi di acara Talkshow kali ini. Semoga kita bisa jumpa lagi di acara yang lainnya. Panjang umur dan sehat selalu ya dok. Kami membutuhkan dokter. Baik Kaca, dimanapun Anda berada, tidak terasa waktunya sudah berakhir dan acara ini terselenggara atas kerjasama Radio Purbasora 105,7 Pas FM dan di Subkominfo Kabupaten Tasikmalaya dengan Rumah Sakit Umum Daerah SMC Kabupaten Tasikmalaya. Saya Revan Itep Suherman yang bertugas mengaturkan terima kasih, dan terima kasih juga kepada narasumber yaitu Bapak Dr. Asep Taslim SPOG. Beliau adalah dokter spesialis Obgyn Rumah Sakit Umum Daerah SMC Kabupaten Tasikmalaya. Selamat pagi, menuju siang, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.